Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Eria Putri dengan NIM 4011900014 dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian saham dengan dosen pengampu Amila ME. Pembahasan materi yang pertama yaitu penilaian saham preference, yang kedua penilaian saham biasa, yang ketiga dividen tumbuh secara konstan dan tidak konstan, dan yang keempat dividen yield dan capital gain yield. Yang pertama yaitu penilaian saham preference, yaitu saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas, karena saham preference tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Maka penilaian saham preference merupakan suatu perpetuitas. Dengan rumus PV sama dengan D dibagi K, dengan PV yaitu nilai saham preference, D yaitu dividen tahunan per lembar saham preference, K yaitu tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preference. Sebagai contoh yaitu CV Cundamani mempunyai saham preference dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai saham preference tersebut? Kita masukkan rumus yaitu PV sama dengan D dibagi K. Dengan D yaitu 1.500 dibagi 14% sehingga menjadi 0,14. Dan mendapatkan hasil 10.714,29. Yang kedua yaitu penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Sebagai contoh yaitu diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324, dan 300 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Kita menjawab yaitu PV sama dengan 300 dibagi 1 plus 0,12 akar 1 ditambah 324 dibagi 1 plus 0,12 akar 2 ditambah 350 plus 9.448 dibagi 1 plus 0,12 akar 3 sehingga mendapatkan PV yaitu 7.500. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan dividen secara konstan. Constant Growth Model disebut juga Gordon Model, yaitu sesuai dengan nama penemuannya Myron J. Gordon. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu tak terbatas. Model ini cocok untuk perusahaan matur atau dalam tahap dewasa dengan pertumbuhan yang stabil. Dengan rumus yaitu PV sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung per 1 plus K.
ditambah D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung akar 2 per 1 plus K akar 2 ditambah D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung akar 3 per 1 plus 3 1 plus K akar 3 tak terbatas sampai D0 dalam kurung 1 plus G per 1 plus K dengan DO sama dengan dividen per lembar sebelum tumbuh. G. Tingkat pertumbuhan dividen. K. Tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sebagai contoh yaitu sebuah saham memberikan dividen 500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor 20%, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Jawabnya yaitu PV sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G per KS dikurangi G, yaitu 500 dalam kurung 1,05 tutup kurung per 0,2 dikurangi 0,05 sehingga mendapatkan hasil 3.500. Yang selanjutnya yaitu model pertumbuhan dividen secara tidak konstan atau non-constant growth rate model. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastik di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastik tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah pada konstan hingga waktu tak terbatas. Sebagai contoh yaitu CV Cundamani mengharapkan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan dividen 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Setelah itu, perusahaan memperkirakan bahwa dividen akan meningkat secara konstan 4% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemegang saham menginginkan tingkat keuntungan sebesar 8%. Dividen terakhir yang baru saja dibayarkan sebesar 1.000. Berapakah harga saham tersebut? Nah, pertama yang kita lakukan yaitu mencari KS. KS-nya yaitu 8%. D0-nya yaitu 1.000, D1-nya yaitu 1.000 dalam kurung 1 plus 0,1 sehingga mendapatkan hasil 1.100. D2 yaitu 1 plus 100 dalam kurung 1 plus 0,1 sehingga mendapatkan hasil 1.210. D3 yaitu 1.210 dalam kurung 1 plus 0,1 sehingga menghasilkan nilai 1.331. D4 yaitu 1.331 dalam kurung 1 plus 0,04 mendapatkan 0,04 yaitu dari 4% soal di atas tersebut sehingga mendapatkan hasil 1384,24. PV D1 men D3 sama dengan D1 per 1 plus KS akar 1 ditambah D2 per 1 plus KS akar 2 plus D3 1 plus KS akar 3. D1-nya yaitu 1.100 per 1 plus 0,08 akar 1 ditambah D2-nya yaitu 1.210 per 1 plus 0,08 akar 2. D3 yaitu 1.331 per 1 plus 0,08 akar 3 sehingga mendapatkan hasil D1
1018,52 ditambah D2 yaitu 1037,38 ditambah D3 yaitu 1056,59 sehingga mendapatkan hasil akhir 3112,49 yaitu nilai saham tahun pertama sampai tahun ketiga. P3 sama dengan D4 per KS dikurangi G, yaitu D4-nya 1384,28 per 0,08 dikurangi 0,04 sama dengan 1384,24 per 0,04 yaitu 34.606. P0 yaitu PF D1 per D3 PF D1 min D3 ditambah P3. Hasil PF D1 dikurangi D3 tadi yaitu 3112,49 ditambah P3-nya yaitu 34.606 sehingga mendapatkan hasil akhir 37.718,49. Dan yang keempat yaitu dividend yield. Dividend yield atau imbal hasil dividen adalah rasio nilai dividen terhadap harga saham. Dengan rumus dividend yield sama dengan dividen per saham per harga pasar saham. Sebagai contoh, CV Cundamani memberikan dividen per saham sebesar 300 per saham, di mana harga pasar saat ini adalah 5.000. Jawabnya yaitu dividen yield sama dengan rumus yang tadi dividen per saham per harga pasar saham, yaitu dividen per sahamnya 300 per harga pasar sahamnya 5.000 sehingga mendapatkan hasil 6%. Yang selanjutnya yaitu capital gain yield. Keuntungan modal yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli saham. Dengan rumus capital gain yield sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali jumlah produk yang diinvestasikan. Sebagai contoh, CV Cundamani membeli saham pada tahun 2021 seharga 100 juta dan mempertahankan aset tersebut hingga tahun 2022. Saat akan dijual, harga saham saat ini telah mencapai 500 juta selama 10 tahun. Dari kasus tersebut, hitunglah capital gain yield. Kita jawab yaitu memasukkan rumus capital gain yield sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali jumlah produk yang diinvestasikan sama dengan 500 dikurangi 100 kali 1 mendapatkan hasil 400 juta. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.